Nah, jadi yang pertama pengertian stratified random sampling. Stratified random sampling atau sampel acak bertingkat adalah teknik pengambilan sampel di mana populasi dibagi terlebih dahulu ke dalam beberapa subkelompok atau strata yang homogen berdasarkan karakteristik tertentu. Nah, setelah itu sampel diambil secara acak dari masing-masing strata. Contoh karakteristik untuk membentuk strata adalah jenis kelamin, usia, pendidikan, kelas sosial, dan lokasi geografis. Nah, adapun yang kedua, langkah-langkah stratified random sampling. Nah, yang pertama itu identifikasi populasi, tentukan populasi target yang akan dijadikan objek penelitian. Dan yang kedua, tentukan variabel stratifikasi, misalnya jenis kelamin, usia, wilayah, dan lain-lain. Dan yang ketiga, bagi populasi ke dalam strata, kelompokkan individu dalam strata sesuai karakteristik yang dipilih. Dan yang keempat, tentukan ukuran sampel dari setiap strata, bisa proporsional sesuai ukuran strata dalam populasi atau tidak proporsional jumlah yang sama. Dan yang kelima, lakukan pengambilan sampel secara acak dalam setiap strata. Gunakan teknik random seperti undian, tabel angka acak, atau software statistik. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari stratified random sampling. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kelebihan stratified random sampling dulu. Kelebihan stratified random sampling ini ada 4. Pertama, meningkatkan presisi estimasi, di mana dengan membagikan populasi ke dalam strata yang homogen, variabilitas dari dalam strata tersebut akan menjadi kecil. Kedua, representasi yang lebih baik, di mana setiap strata atau lapisan populasi pasti terwakili dalam sampel. Ketiga, analisis subkelompok yang lebih mudah. Kenapa dikatakan lebih mudah? Karena sampel dalam setiap strata tersebut sudah tersedia, sehingga analisis khusus strata pun dapat dilakukan langsung tanpa perlu menambahkan sampel lagi, misalnya perwilayahan atau jenis kelamin. Nah, terakhir atau keempat ini yaitu fleksibel analisis sampel, di mana kita dapat menggunakan proporsional atau sesuai ukuran strata, atau bisa juga kita menggunakan analisis optimal atau menyesuaikan variasi dan biaya, sehingga efisiensi, biaya, dan presisi dapat dioptimalkan. Nah, itulah kelebihan dari stratified random sampling. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kekurangan stratified random sampling. Nah, kekurangan stratified random sampling ini ada 3. Pertama, kebutuhan informasi awal, di mana kita harus mempunyai data lengkap tentang populasi untuk dibagikan ke dalam strata yang lebih tepat. Dan jika informasi tidak ada, maka sulit untuk melaksanakannya. Kedua, ada namanya kompleksitas desain dan pelaksanaan, di mana ada namanya proses pembentukan strata, penentuan alokasi sampel, hingga pengundian setiap strata yang rumit dan juga memakan waktu dibanding dengan simple random sampling. Nah, yang terakhir atau ketiga ini adanya resiko kesalahan stratifikasi, di mana jika kita memilih strata atau mendefinisikan secara salah, maka hasilnya itu akan hasilnya akan menurun atau presisinya akan menurun. Misalnya contohnya itu kriteria yang tidak relevan. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, itulah tadi kekurangan dari stratified random sampling. Saya Abdul Rashid akan menjelaskan mengenai tadi kasus. Sebagai contoh, pada kasus sebuah universitas ingin menilai tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik. Universitas tersebut memiliki 3 fakultas, yaitu ekonomi, teknik, dan hukum. Populasi mahasiswa adalah 3.000 orang, di mana ekonomi itu terdapat 1.200 mahasiswa, teknik 1.000, dan hukum 800. Universitas ingin mengambil 300 mahasiswa sebagai sampel. Nah, penyelesaian kasus. Langkah yang pertama, identifikasi populasi dan strata. Populasi sebanyak 3.000 mahasiswa. Strata berdasarkan fakultas, yaitu ekonomi, teknik, dan hukum. Langkah yang kedua yaitu tentukan proporsi tiap strata, yakni ekonomi 1.200 dibagi 3.000 dikali 300 sama dengan 120.
Lanjut teknik, 1000 dibagi 3000 dikali 300 sama dengan 100. Dan hukum, itu 800 dibagi 3000 dikali 300 sama dengan 80. Langkah 3. Ambil sampel secara acak dari tiap starta. Gunakan software statistik atau metode undian untuk memilih 120 mahasiswa ekonomi, 100 mahasiswa teknik, dan 80 mahasiswa hukum. Langkah 4-nya yaitu analisis data dari hasil survei dari setiap starta, lalu bandingkan kepuasan antar fakultas. Jadi kesimpulannya itu stratified random sampling adalah metode yang efektif untuk mendapatkan sampel representatif ketika populasi memiliki kelompok-kelompok berbeda yang ingin dianalisis secara terpisah. Meskipun lebih rumit, hasilnya itu lebih cenderung lebih akurat dan adil, terutama saat karakteristik kelompok sangat memengaruhi hasil penelitian.